Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'du. Saya mau manggil Bapak yang nggak enak sama bapaknya ya, rekan-rekan semuanya termasuk Pak Taufik ya. Ini kita banyakkan rekan-rekan semua Pak, di atas 60 ya. Iya. Jadi selamat pagi di kajian subuh pada tanggal 23 Februari, sekarang hari Kamis Kliwon. Ya. Nah, saya selaku pembawa acara Dwi Cahyono, saya di Jogja Pak, berada di Jogja sama Mas Sugeng tadi. Mas Sugeng tadi juga dokter spesialis ortopedi. Kemudian nanti akan ada tilawah dan sari tilawah. Kebetulan ini Ibu Dekannya Teknik Arsitek ya dari ITS ya, Ibu Murni Rahmawati. Beliau juga satu angkatan kita Pak di SMA 3 Malang. Kemudian nanti pengisi kajiannya yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Taufik Jafri MM. Ya, beliau adalah dosen matematika STIE Malang Kuseswara. Temanya hari ini adalah 24 jam bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kajian yang meneruskan ini yang kedua ini. Kajian ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung aja kepada Ibu kita, Ibu Murni Rahmawati untuk membacakan tilawah dan sari tilawah. Monggo, Ibu Murni Rahmawati. Baik, betul nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Quran surat Al-Hadid ayat 16-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu anta sya'a qulubuhum bidzikrillah wa ma nazzala minal wa la yakunu lilladzina kitaba min qabl Atola alaihimul ghamad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ya'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha Qad bayyana lakum ayati li'allakum ta'qilun. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Maha benarlah Allah yang Maha Agung.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. matur nuwun untuk Ibu Murni Rahmawati yang sudah membacakan Quran Surat Al-Hadid ayat 16 sampai 17. Mudah-mudahan kita bisa mencermatinya. Untuk itu kami langsung aja pada Bapak Ustadz Dr. Andes Taufik Jafri MM untuk segera memberikan kajian dengan 24 jam bersama Allah SWT. Dan nanti kalau ada waktu, ada tanya jawab sedikit ya Pak Taufik. Ya. Monggo Pak Taufik memberikan waktu untuk memberikan kajian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, rahmatullah. Tak ada bosannya ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga di pagi hari ini. Terima kasih ya Allah telah Engkau mudahkan kami bangun dini hari tadi. Terima kasih ya Allah Engkau mudahkan pikiran kami, langkah kaki kami, hati kami sehingga kami bisa berkumpul di saat ini untuk gungkan asmamu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan kita semuanya, umatnya yang rindu untuk melaksanakan sunnah beliau. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini materi kedua setelah sekian waktu yang lalu itu kita bicara tentang membaca tanda-tanda ya. Di situ kemarin kita bicarakan tanda-tanda Allah itu bertebaran di alam raya, di alam tumbuhan, di alam hewan, di tubuh manusia ya, bahkan kehidupan sosial. Kemarin kita singgung sedikit itu. Dalam kehidupan sosial kita lanjutkan sekarang ya. Dalam kehidupan sosial itu betapa indahnya kalau kita itu bisa selalu dekat dengan Allah, bahkan bisa bersama Allah selama 24 jam kira-kira begitu. Baik kok sekalian kemarin ya, jadi dari sekian buku yang ada ini, tadi ngomong dengan Pak Henry itu yang mencoba meskipun ini bukan bedah buku, tapi sekedar aja bagaimana kita bicarakan yang kita bicarakan sekarang ini. Bapak-ibu sekalian, teman-teman sekalian ya. Jadi 24 jam bersama Allah itu kapan itu ketika saya memunculkan buku itu ada teman yang sambil bercanda atau guyon-guyon itu. Pak Taufik, masa sih kita bersama Allah cuma 24 jam ya bercanda aja itu. Yang masanya satu hari satu malam berikut canda ya bukan gitu maksudnya. Ya 24 jam ya non stop lah maksud saya juga gitu. Ya yang ngerti cuman sekedar guyon aja. Kenapa saya menggunakan 24 jam? Itu adalah mengambil istilah waktu bumi karena waktu itu relatif itu ya. Jadi 24 jam waktu karena di waktu tempat ini kan juga beda. Ya, jadi kalau kita melihat di ilmunya, di sainsnya, di apa itu ilmu falaknya itu kan setiap planet mempunyai panjang hari yang beda. Nah, 24 jam itu di bumi aja kan ya, di tempat lain beda-beda. Nah, saya menggunakan waktu itu artinya mudah-mudahan kita bisa sama Allah selama 24 jam sehingga hidup kita insya Allah terpilih haram. Maksudnya arahnya sih ke situ. Jadi relatif memang ya, jadi bergantung sudut pandang mana kita melihatnya kalau kita bicara tentang waktu itu. Ya, oke ya, sekedar 1 tahun Masehi dengan Hijriah itu juga berbeda, Samsiah dan Qamariah juga berbeda ya. Waktunya yang Samsiah 365 seperempat hari lebih seperempat hari sehingga setiap 4 hari itu jadi 366 maka muncullah Februari yang jumlah harinya 29 gitu ya. Yang tahun Hijriah 354 sampai 356 sehingga dari perbedaan ini maka muncullah bahwa dari
tahun Hijriah menjadi lebih pendek dibanding dengan tahun Syamsiah, kira-kira gitu. Saya lihat tanggalan aja lah gampangnya. Kalau dulu Idul Fitrinya 2 Mei, sekarang mesti maju 10 sampai 11 hari sehingga nanti Idul Fitrinya sekitar 21 atau 22 April. Gampangannya aja sih itu. Artinya memang ada perbedaan itu kan. Jadi itu dari sisi relativitas waktu gitu ya. Jadi waktu itu dari manapun beda-beda juga. Ya, sekedar aja ilmunya. Terus ini dalam ukuran rasa, saya menggunakan rasa ya supaya lengkap aja ya. Waktu juga menjadi sesuatu yang beda gitu ya. Jadi suatu beda, menjadi relatif. Kenapa ini? Kemarin saya juga ceramah di masjid itu, saya sampaikan kepada ibu-ibu. Setengah jam bagi ibu-ibu yang aktif belanja di dalam pasar, itu akan beda dengan yang dirasakan bapak-bapak yang menunggu di luar pasar kan gitu kan ya. Yang setengah jam di dalam itu terasa cepat karena beli ini, beli itu, dan seterusnya. Tapi yang menunggu yang nganggur di luar pasar, setengah jam menjadi lebih lama, menjadi kelihatan terasa lama. Padahal sama-sama setengah jamnya. Itu jadi bahwa waktu itu menjadi relatif dalam rasa. 5 menit waktu terakhir dari pertandingan sepak bola itu kemarin saya sampaikan pada anak-anak mahasiswa. Itu dirasa berbeda oleh kedua sebelasan yang sedang bertanding. Yang sudah menang 1-0 ya 5 menit masalah terasa lama sekali selesai gitu kan. Tapi bagi yang kalah menjadi begitu cepatnya. Jadi ini perbedaan waktu. 30 itu di traffic light juga begitu, beda-beda semua. Ketika seorang sedang sholat tahajud dengan begitu khusyuk, yang dalam tanda petik hanya berdua dengan Allah, waktu juga menjadi relatif itu ya. Jadi terasa pendek karena ingin berlama-lama dengan Allah SWT. Masya Allah. Jadi begitulah perjalanan waktu itu ya. Jadi berkata sampai Rasulullah itu adalah sampai telapak kakinya bengkak saking asiknya beliau itu kan. Masya Allah. Baik Bapak sekalian, coba selayang pandang ini tetap selayang pandang aja karena kita bicara tentang buku ini. Jadi ada 240 halaman buku ini buku kedua saya ini. Setelah buku saya pertama itu Menikmati Keindahan Allah, itu terus buku ini 24 jam buku kedua ini agak beda ini buku ini dengan buku-buku yang lain. Kenapa? Karena buku ini ada buku ringan sebenarnya. Tapi ringan tapi sedikit agak mendalam. Kenapa? Karena ini sebenarnya saya bercerita aja ini. Cerita dalam kehidupan saya, di rumah, di luar rumah, ketemu teman, ketemu orang lain. Saya ceritakan semua ini. Tapi di situ lagi kita akan bisa melihat bagaimana nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi bacaan ringan, jadi pelajarannya penuh kira-kira gitu ya. Sebagai renungan bagi para pembaca, khususnya orang-orang beriman, kayaknya gitu. Iya. Nah ini saya mulai dari orang beriman itu Allah SWT menyatakan bahwa wabasyiril mu'minin bi anna lahum minallah wa dzallan kabira. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa sesungguhnya kita atau mereka orang yang beriman itu akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah SWT. Ini sebagai motivasi yang luar biasa. Jangan ragu lagi bahwa sebagai orang beriman itu adalah akan diberikan kabar gembira itu ya, Masya Allah. Baik di dunia ini maupun nanti ketika di yaumil akhir. Orang beriman itu kita tahu lah dalam surat Al-Anfal yang sangat terkenal itu cirinya adalah bergetar hatinya jika disebut nama Allah, semakin bertambah kuat imannya jika dibacakan ayat Allah, dan hanya kepada Allah lah bertawakal. Mengapa kok bisa seperti itu ya orang beriman itu luar biasa itu? Kenapa? Nah, kita sedikit-sedikit aja bincang-bincang ini kenapa? Karena setiap sholat itu minimal 5 kali, 17 rakaat itu. Setiap sholat itu saya hitung-hitung sederhana aja ya, sederhana itu. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ditambahi dengan zikirnya yang setiap 33 mulai subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bersama astagfirullahnya, itu paling tidak kita menyebut sekitar 200 kali, Masya Allah. Itu kan ya. Kalau satu kali sholat 200 kali, maka setiap hari menjadi 1000 kali minimal menyebut nama Allah ya Allah. Saya hitung-hitung aja ya, karena setiap hari berkecimpung dengan mahasiswa berkaitan dengan matematika, saya coba-coba hitung-hitung sederhana aja. Kalau umur 40 tahun, 10 tahun, waktu kecil mulai umur 11 tahun kita sholat, maka berarti 30 tahun kali 36 sampai berarti kita sudah menyebut asma Allah atau mendengar nama Allah disebut melalui azan atau itu sudah hampir 11 juta kali ya Allah itu ya.
Jadi artinya apa? Orang beriman itu semakin bertambah usia, hati kita tuh sering bergetar, gitu kan ya. Tiap sholat, iman kita insya Allah bertambah kuat, kan ya. Dan tawakalnya semakin meningkat bertambah usia, insya Allah gitu ya. Hatinya semakin lembut dan sensitif ya dalam menyikapi hidup ini. Dan semakin bisa merasakan betapa dekatnya Allah dengan diri kita. Kita yang usia-usia kita ini Pak Ye, itu kan disayang Allah itu kan. Dalam artian coba kita rasakan ya, tidur kita setiap malam itu kan berbeda dengan kita waktu masih muda ya. Kita tuh sering dibangunkan Allah dia dengan cara Allah itu kadang-kadang kepingin ke kamar mandi itu dibangunkan. Nah, itu jangan sampai terbengkalai begitu aja sampai tidak menghiraukan. Itu mungkin aja kita disuruh takorup di situ. Karena kita diganggu oleh suara nyamuk ya Bapak Ibu sekalian, itu kita dan seterusnya. Jadi tambah usia itu tambah sensitif dalam fisik kita, itu ada Pak Dokter ya. Dari tambah fisik, tambah sensitif fisik. Nah itu kita gunakan, jangan kita dihiraukan, itu ada sesuatu itu Allah. Ya. Nah itu harapan saya dengan menulis buku itu ya. Semua cerita yang dalam buku ini diharapkan bisa membuat pembaca semakin merasa dekat dengan Allah. Karena banyak orang merasa jauh padahal Allah itu dekat, tapi ada yang merasa sangat jauh karena bahkan tidak ketemu gitu kan. Dan saya harap atau diharapkan hatinya bisa merasa selalu bersama kapan saja dan di mana saja selama 24 jam dalam hidup kita. Kenapa? Harapan saya ketika nulis agar hidup kita itu tertata. Kalau sudah tertata ya sudah itu. Allah tidak akan menyusahkan hambanya. Allah tidak akan menyengsarakan hambanya. Insya Allah. Jadi cerita-cerita yang ada itu begini ya, sekedar untuk tahu aja. Ada saya dalam buku ini ada 4 bagian. Bagian 1 saya bercerita di dalam rumah, macam-macam. Kadang-kadang di meja makan, sebelum tidur, ya, ketika mandi, ketika kita makan buah jeruk itu, kita semuanya itu ketemu dengan kemurahan Allah. Nah, kita minum, biasanya cerita-cerita pendek aja, cerita-cerita sederhana, tapi kalau kita melihat di dalamnya, seperti pengalaman kita sehari-hari itu kan semua cerita itu kelihatannya sepele, kelihatannya biasa, tapi kalau kita merenungi, masya Allah itu ilmu yang luar biasa itu kan. Sampai saya cerita-cerita ini nanti akan saya sampaikan beberapa cerita yang menjadikan kita bertambah yakin, bertambah dekat. Ini ada cerita-cerita di luar rumah, ada yang di luar rumah kedua itu banyak itu, terus sampai keluar, sampai balik lagi ke rumah juga sampai kepada hajatnya seorang hamba bagaimana dan seterusnya. Jadi artinya selama 24 jam mulai dari tidur sampai bangun sampai seterusnya terus kita itu adalah bersama Allah, insya Allah seperti itu. Dengan bahasa-bahasa ringan ingin saya mencoba menyampaikan di forum ini. Apa harapannya? Ya kita tambah dekat kepada Allah, sehingga kita merasa diawasi Allah, selesai di hari Allah, sehingga hidup menjadi nyaman, hidup tidak sendirian, masya Allah. Jadi semua cerita ini adalah cermin kita semuanya selama sebelumnya ada. Nah, Bapak sekalian, tidak saja saya, setiap orang itu memiliki cerita yang indah dan berharga dalam kehidupannya. Hanya karena saya mempunyai kesempatan menulis, saya tulis cerita-cerita itu. Yang ternyata setiap yang kita temui, itu masya Allah itu. Tadi Pak Dokter menyatakan ya, bagaimana menangani pasien, sekian orang, itu satu cerita indah tersendiri dalam kehidupan Pak Sugeng tadi itu ya, masya Allah. Kita semua punya kehidupan semacam ini. Bincang-bincang dengan anak, di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, dan seterusnya, masya Allah. Nah, saya mencoba menguak itu. Setiap titik yang kita temui dalam kehidupan ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang nggak ada gunanya, semuanya mempunyai nilai penting. Itu saya mencoba itu. Jadi ide yang mendasari judul buku ini adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ternyata kita itu di mana saja dan kapan saja selalu bertemu dan bersama Allah. Bertemu Allah dalam surat Al-Baqarah 115 dan bersama Allah adalah Al-Hadid ayat 4. Tuh, ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Itu Al-Baqarahnya. Ayat ini sering dipakai juga para ustadz, para ulama yang juga bicara tentang bahwa kita itu adalah
selalu bersama Allah di mana saja. Milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap ya, kemanapun di sana wajah Allah. Sungguh Allah Maha luas lagi Maha menarik ilmu itu ayat ini sangat menarik. Kita mencoba ya melihat dengan kacamata kita mencoba. Jadi kita dengan ayat ini kita selalu diberitahu oleh Allah bahwa kita itu selalu bertemu dengan wajah Allah kan, kemanapun ya, masya Allah. Ayat ini begitu indahnya ya. Jadi tidak ada pengecualian ya, kemana saja kita menghadap ketemu dengan wajah. Allah itu apa wajah Allah itu? Paling tidak saya mencoba melihat dari dua sisi. Bahwa wajah itulah cermin atau tanda pengenal dari sang pemilik. Kemarin saya sampaikan kepada mahasiswa, kalau ini wajah Pak Taufik, sampaikan kepada mahasiswa, bukan berarti ini Pak Taufik, tapi ini tanda pengenal Bapak ini adalah Pak Taufik. Gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mau. Jadi dengan mahasiswa itu memang perlu analogi supaya bisa memahami. Gitu ya. Jadi kemana saja kita menghadap akan bertemu dengan miliknya, ciptaannya, kekuasaannya, karena dia maha luas dan maha mengetahui. Jadi milik Allah, timur dan barat itu milik Allah. Kalau sudah timur dan barat milik Allah, berarti semuanya nanti kita lihat itu ya, masya Allah, secara ilmu. Dan milik Allah segala apa yang ada di langit dan bumi ini ya juga sering kita bacain, tapi kadang-kadang kan kita tidak menghiraukan. Pokoknya lewat gitu aja lah ya. Tapi kalau kita merenung ya Allah merinding kita. Jadi kita merinding masya Allah kayak kita coba ya. Yang kedua, wajah Allah adalah cermin dari penglihatan. Kalau di sana wajah Allah, kita punya wajah ini kan untuk melihat kemana-mana gitu ya. Kalau di sana wajah Allah, apa artinya? Allah memberikan pelajaran pada kita bahwa ingat loh ya, kamu itu dilihat oleh Allah di mana saja dan kapan saja ya. Apa yang akan kita lakukan, baik amalnya maupun bahkan hati kita, ternyata sudah dilihat oleh Allah. Nah, ini hadis dari yang diriwayatkan Muslim kan, sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan Allah melihat hati dan amal. Apa? Mulai dari niat yang sangat satu titik di hati kita sudah ketahuan atau sudah dilihat Allah. Nah, dengan perspektif dua ini, mudah-mudahan kita jadi semakin yakin bahwa kita itu adalah dekat dengan Allah, bahkan selalu bersama dengan Allah. Ayat yang hadisnya itu adalah bahwa ma'akum ainama kuntum, ini juga sangat terkenal ini kan ya. Ya bersama kamu di mana saja kamu berada, bahwa kan Allah melihat apa yang kamu kerjakan itu ya. Maka dari sinilah muncul judul yang saya pakai dalam buku yang kita mencoba melihatnya, membahasnya ini, jadi 24 jam bersama Allah. Jadi di mana saja, kapan saja, ada artinya seterusnya itu kita bersama dengan Allah. Cuman ada orang yang tidak menghiraukan, ada orang yang sangat menghiraukan. Nah, kita mencoba. Memang secara bahasa berbeda ya, bertemu dan bersama itu berbeda. Kalau bertemu itu apa ya, pada tertentu aja, hanya sesaat itu namanya. Tapi kalau bersama waktunya lebih panjang, bahkan bisa selamanya kira-kira gitu ya. Bertemu yang terus menerus ya. Jadi kita di keluarga itu bertemu terus dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Akhirnya menjadi bersama karena seru-serunya bertemu. Ya, terus dari sisi bahasa. Hingga Bapak sekalian, jadi Allah senantiasa bersama kita. Saya tekankan lagi. Setiap saat Allah bersama kita. Kita sering mendengar bahasa-bahasa semacam ini. Tapi khususnya hari ini ya, pagi ini kita akan mencoba merenungi itu kan ya. Jadi nggak sekedar lewat saja bahasa ini atau informasi ini, tapi kita akan mencoba. Setiap saat loh itu Allah bersama kita, ya Allah, ya Allah. Ya saat ini, ya tadi, ya nanti ya. Dan setiap saat kita dihadiri oleh dalam setiap kehidupan kita Allah hadir, Masya Allah. Tapi banyak orang yang tidak merasa. Nah, ini yang masalahnya itu. Orang yang merasa aman kan ya Allah bersama Allah. Banyak orang tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan itu karena tidak merasa ya seenaknya saja itu, padahal itu adalah dilihat dan dihadirkan. Bapak sekalian, jadi hidupnya jadi begitu penting untuk direnungkan ya dari pagi ini. Karena Allah senantiasa melihat tingkah laku, bahkan dalam hati yang sangat tersembunyi itu. Saya nulis buku ini sering merinding. Meskipun itu saya bercerita saja. Bahkan sering dalam menulis itu di bagian-bagian ayat tertentu itu saya nangis itu.
Nah, ya Allah, seperti ini kehidupan ini ya, Masya Allah. Ketemu ini, kalau pertama kita meneropong tambah dalam, tambah dalam, ya Allah, ketemu itu. Mana saja mandang ya, penekanan lagi ke bawah, mana di bawah, di atas, di kiri, di kanan, di seluruhnya itulah kita ketemu dengan Allah. Nah, mana saja mata mandang, di sana wajah Allah. Jadi kalau pernyataan semua itu semua benar. Loh, kalau pernyataan semua benar, kan akan muncul pertanyaan. Apakah Allah banyak kalau semua di sana itu ada Allah? Jawabannya satu, Qul wallahu ahad. Allah itu esa, tidak banyak. Tapi di mana saja, kapan saja akan kamu dengan Allah dan bersama. Terus di mana Allah itu? Nah, ini kan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allah bi kulli syai'in muhit. Allah itu milik Allah semua yang ada ini, baik yang ada di langit, titik-titik yang ada di langit dan bumi, kan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Ayatnya mengatakan demikian. Allah kita sering sih mendengar ini, tapi bagaimana kita menyingkap tabir untuk merenungi itu aja. Pagi ini kita akan mencoba itu. Milik Allah ya Allah. Mungkin biasa bahasa kita membaca terjemahan, membaca buku itu seperti biasa, tapi begitu kita merenungi akan beda yang kita rasakan. Segala sesuatu, jadi segala sesuatu itu adalah semua milik Allah ya. Dan terus saya kemarin juga gitu, ini ngomong-ngomong cerita aja gitu. Ketika itu bercerita tentang surat Ar-Rahman ya. Terus karena kita akan ketemu di ayat yang ke-24 itu akan ketemu kan walahul jawarul munsya'atu fil bahri kal alam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Saya menjelaskan ini apa sih artinya ini? Dan milik Allah lah kapal-kapal atau bahtera yang berlayar di laut itu yang bagaikan gunung. Ini surat Ar-Rahman Allah mengatakan, maka nikmat Tuhan kamu mana yang mana kamu. Ini kan seperti biasa kalau kita melihat. Tapi ketika saya merenungi ini, merinding saya. Loh, kapal itu kan yang membuat manusia, kapal layar itu kan. Dari kayu, ada kainnya, ada besinya, bahkan di bawahnya ada air yang ada angin yang menerpanya. Itu alat transportasi kendaraan manusia di laut itu ternyata menurut saya itu kepunyaan Allah, milik Allah. Masya Allah. Merinding saya ini kan. Kapal layar bergerak dengan angin, yang mendatangkan angin juga Allah. Angin itu terjadi karena perbedaan suhu ya, dari ada angin laut, ada angin darat dan seterusnya, ada perbedaan tekanan, maka muncullah anginnya udara yang bergerak dengan jadi angin, itu ilmu tersendiri. Nah, terus pertanyaannya kan gitu kan ya. Siapa yang mendatangkan, mengarahkan atau menggerakkan angin itu? Siapa yang menyediakan bahan dasarnya yang dipakai untuk merakit gitu kan ya Allah. Saya kemarin sampai ngomong-ngomong, mana ternyata seperti ini ya Allah. Ayat yang menarik ini kalau kita kajikan. Kapal itu yang membuat manusia itu dikatakan hal itu adalah milik Allah. Manusia hanya menemukan, membentuk dan merakit saja. Terus Bapak Ibu sekalian, saya jadi mikir-mikir ini ya. Jika kapal itu adalah kata ayat yang mengatakan itu milik Allah, terus bagaimana dengan alat transportasi dalam tanda petik milik kita di darat ini? Saya kemarin ya guyon sama jamaah itu. Gimana? Terus Bapak sekalian milik siapa ini? Saya kira gitu. Allahu Akbar. Kapal itu adalah milik Allah. Terus milik siapa ini gitu kan ya? Itu kan ini kan milik kita, bahasa kita. Tapi setelah kita melihat Al-Quran tadi itu, ya Allah, ya Rabbi, semuanya adalah dari Allah. Merinding kita ya, dari merinding kita. Ya Allah, ya Rabbi. Kan sepeda motor, mobil, kuda, kapal, atau rumah, atau apapun. Bahkan diri kita milik Allah. Kan? Timur dan barat milik Allah. Segala yang ada di alam semesta milik Allah. Ini dua ayat ini adalah kalau kita lihat seluruh ini, sekalian. Kenapa timur dan barat milik Allah? Ini saya mencoba dengan melihat ini ya. Timur dan barat, ini kalau kita melihat mata angin, kita tahu ini kemarin saya sampaikan ilmu ini kepada mahasiswa juga gitu ya. Arah mata angin itu di bumi ini menjadi semu, menjadi gak karu-karuan, jadi tidak terdeteksi. Kenapa? Karena semua benda langit itu bergerak dan berputar. Bayangkan itu, gitu kan.
Karena bergerak berputar, maka arah itu menjadi bingung kalau kita melihat dari sisi ini, ya. Selain bumi yang berputar pada porosnya dengan kecepatan 1600, ada yang mengatakan 1670, karena di khatulistiwa dan di ujungnya itu beda kecepatannya, ya, sekitar ini selama 24 jam. Bumi berputar, kita ada di atasnya. Bumi juga mengelilingi matahari dengan kecepatan ada yang mengatakan 107 atau 110, ya, selama 365 hari. Dan kita berputar di bumi, bumi di bawah berputar mengelilingi matahari, mumet itu kan, ya. Terus matahari kita juga mengelilingi bulan pusat galaksi dengan kecepatan 782.000 km per jam selama 226 juta tahun dan seterusnya. Matahari yang kita mengelilingi matahari bersama itu ternyata juga bersama tata surya juga bergerak mengelilingi pusat galaksi. Galaksi juga bergerak. Jadi semuanya bergerak. Jadi artinya apa? Sekali lagi saya merinding. Jadi setiap kita baca ayat Al-Quran, bertambah kita masuk ke dalam, bertambah memikirkan, kita akan ketemu dengan yang menjadikan kita, ya Allah, ya Allahnya gitu aja. Coba kita lihat ini. Ini bumi, ya, bumi berputar dari barat ke timur sehingga seolah-olah matahari terbit dari timur ke barat, gitu, ya. Nah, di sini kecepatannya adalah sekian, ini kan. Oke. Berarti kita bergerak berputar bersama bumi dengan kecepatannya, ya. Kita bergerak berputar bersama bumi. Yang kita sudah berputar ini, kita berputar lagi ini, ya. Masya Allah ini mengelilingi matahari dengan kecepatan sekian. Nah, kita bersama udah berputar mengelilingi. Terus bersama tata surya itu, ya, ini ada galaksi kita, ya. Kita di sini adalah berputar mengelilingi pusat galaksi, di mana dengan galaksi kita juga berputar, ya Allah, ya Robbi. Jadi enggak ada benda yang diam, saya sampaikan kepada mahasiswa, ya. Jadi itu kadang benda-benda semua adalah bergerak dan kita adalah mumet, ya. Sudah berputar karena mumet. Jadi satu yang ingin saya soroti itu, ya, bahwa kalau sudah semuanya kita itu adalah dibawa oleh bumi, dibawa oleh matahari, dibawa oleh galaksi, adalah berputar terus, maka atas bawah, kiri kanan jadi semu, sudah, ya. Timur barat, utara selatan semuanya menjadi semu semuanya. Jadi begitu kita menunjuk kepada sebuah titik, ketika kita bergerak dengan kecepatan seperti tadi itu, sama saja kita menunjuk kepada semua titik yang ada di dalam raya. Itu loh titik A, kan? Tapi karena kita bergerak dan semuanya bergerak, titik A itu menjadi bergerak semuanya, artinya apa? Seluruh alam raya, semua titik yang ada menjadi semua kita tunjuk, ya Allah. Maka ketika Allah menyatakan timur dari kepunyaan Allah, artinya apa? Semua titik yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Masya Allah. Ya. Bapak sekalian, pernahkah kita naik mainan anak-anak ketika ngantar anak-anak itu, kan, ya Allah. Ini ketika kemarin ini sekedar untuk ilustrasi aja, ya. Ini kalau kita naik roller coaster ini, ya, ketika kita di sini, ya, ketika posisi kita di atas, di mana? Atas kan kita mendongak ke atas, berarti atas itu di sini. Ketika posisi di sini, atasnya di mana? Atasnya jadi di sini, itu kan, ya. Bayangkan kalau kita berputar itu. Jadi atas itu menjadi berbeda terus, itu semuanya menjadi atas, semuanya menjadi bawah, semuanya menjadi kiri, semuanya menjadi kanan, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Apalagi dengan kecepatan yang di Jakarta, saya lihat di informasi kecepatan 64 km. Di dunia kecepatannya roller coaster 240 km. Dan kita sedang bergerak dengan bumi dengan kecepatan 1670 km. Masya Allah. Berputar sehingga semuanya menjadi satu. Begitu Allah mengatakan timur dan barat punya Allah, itu semuanya sebenarnya. Dengan bahasa ini kita bertambah yakin, ya Allah, ya Rabbi. Sekalian, dari pendekatan ilmu apapun, bertambah dalam kita melihatnya, kita akan ketemu dengan Allah SWT, sang pemilik ilmu. Ilmu apapun itu. Saya di matematika, bertambah mendalami, ketemu semua dengan ilmu apapun, insya Allah. Tinggal bagaimana kita melihatnya, itu aja, ya. Kita lanjutkan, ya. Jadi itu sekedar ilustrasinya. Lah, jadi kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Itu, ya, ayatnya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi pada dari ilmu tadi, kita masuk lagi ke dunia kita, ternyata kita itu hanya sebuah titik. Jangankan kita, matahari itu titik, gitu, ya. Kita tidak memiliki apa-apa. Maka pantas tadi dikatakan bahwa bahkan kapal pun milik Allah, itu, ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi.
kita semakin tahu ya, semakin merenungi, semakin bergetar hati kita gitu ya. Kita mencoba ya. Nah, sekarang kita masuk dalam dunia cerita, dalam dunia cerita dengan bahasa-bahasa ringan kita akan mencoba gitu. Jadi kita tuh bertemu dan bersama dalam kehidupan nyata kita. Nah, jadi kisah-kisah hikmah ini kita mencoba beberapa saja untuk melihat bahwa ternyata seperti inilah kehidupan itu kan ya. Kita mencoroti dengan sisi yang lain. Salah satu cerita hikmah dalam buku 24 jam ini itu adalah ada salah satu judul itu kemurahan yang terlupakan. Saya angkat pertama ini cerita ini di halaman 42 itu kebetulan cerita ini tahun berapa itu 2009 yang lalu itu dimuat di harian Malang Post sebagai tausiah Ramadan karena terkait dengan Ramadan. Begini Bapak sekalian ya, cerita-cerita salah satu cerita ini ya. Waktu itu saya di kantor itu ketemu dengan seorang teman juga yang sama-sama bekerja. Terus dia itu kan setelah bekerja itu istirahat, terus mengambil segelas air putih di ruangan itu, terus dia minum air putih, segelas air putih itu terus dia mengambil air putih kemudian dia meminumnya. Ini sederhana aja. Ketika dia minum, secara spontan dia bergumam teman saya ini. Ya Allah, wah, nikmat sekali minum air putih ini selagi haus. Nah, kata-kata selagi haus ini membuat saya terkejut saat itu. Jadi nikmatnya minum itu karena haus. Terus itu dalam hati saya. Terus saya bertanya, saya heran, Pak, saya katakan kepada teman saya, apakah jika tidak haus, maka air itu menjadi tidak senikmat itu? Oh iya, tentu saja. Kalau tidak haus, maka tidak akan menjadi senikmat ini. Karena haus itu menjadi nikmat. Pikiran saya tambah dalam lagi. Berarti ada satu kesimpulan yang menarik ini kan ya, dari bincang-bincang. Bahwa yang menjadikan nikmatnya minum itu bukan rasa air dari perbincangan ini. Apa itu? Haus, ya Allah. Saya mulai merinding ketika ngomong-ngomong itu. Jadi yang menjadikan kita nikmat minum itu bukan rasanya air, bukan manisnya, bukan segarnya, tapi adalah sedang haus. Karena haus maka menjadi nikmat, ya Allah. Mari kita mencoba merenung dengan satu momen yang sangat sederhana ini. Jika rasa haus adalah sesuatu yang menjadikan sebabnya nikmatnya minum, menjadi kita masuknya menjadi aneh ini. Kalau begitu rasa hausnya harus kita cari. Bukan rasanya air, tapi hausnya yang harus kita cari. Karena haus adalah kemurahan yang terlupakan. Nah, ini makanya menjadi judul itu kan. Kemurahan yang terlupakan, rasa haus yang haus itu adalah kadang-kadang dilupakan karena haus itu menjadikan macam itu. Kalau kita lanjutkan lagi bahasa ini menjadi tambah aneh lagi itu kan ya. Jika lapar adalah jaya yang menjadikan sebab nikmat makan. Kalau kenyang kan nggak nikmat makan itu kan. Maka yang menjadikan macam makan karena lapar berarti lapar itu mahal harganya itu ya Allah. Itu yang harus kita cari, Masya Allah. Jadi lapar adalah kemurahan Allah yang kadang-kadang kita lewatkan dan kita perhatikan. Jadi kita pagi ini merenungi kejadian-kejadian sepele yang ringan, tapi kalau kita menelusuri itu menjadi dalam itu kan, ya, Masya Allah itu kan. Jadi kita kemana saja ketemu dengan kemurahan Allah dan bertemu dengan Allah dan bersama Allah. Kalau kita lihat haus lapar bertemu dengan Allah, Bapak Ibu, kenyang pun bertemu dengan Allah. Nah, bahkan dalam hadis puasa kita sering hafal dengan man sama Ramadan imanan saban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan perlindungan, niscaya akan diampuni dosa yang lalu bahkan yang akan datang di Muslim. Jadi kita sehat bertemu Allah, bersyukur, itu salah satu ciri orang beriman. Sakitnya juga bersabar, itu kan ya. Jadi ketemu Allah lagi. Banyak rezeki, peduli pada orang. Bahkan sedikit berapa itu juga peduli juga pada orang, meskipun sedikit. Jadi dalam kondisi apapun, kita tuh ketemu terus dengan Allah. Ya. Panas ketemu dengan Allah, dingin ketemu dengan Allah. Orang yang positif itu menyikapi suasana panas, itu enak itu kan. Tapi orang yang negatif menyikapi suasana panas menjadi ngersolo, gitu kan ya. Menyikapi dingin, orang beriman, orang positif itu juga enak.
ketemu dengan kemurahan Allah, tapi orang yang negatif menyikapi dingin juga kesel. Nah ini kan itu. Ya Allah ya, jadi masya Allah itu. Jadi melalui ekosistem secara Allah sudah menyeting sudah sedemikian rupa sehingga kita ketemu dan bersama dengan kasih sayang Allah SWT. Malam sunyi bertemu dengan Allah, siang ramai pun di sekitar orang banyak kita juga bertemu dengan Allah, masya Allah. Kita selalu merasakan kehadiran Allah di setiap sudut peristiwa yang kita temui. Dan segelas air putih kita akan ketemu dengan masya Allah. Yang kedua ya tentang rezeki. Nah, ini aneh lagi ini ya. Kita mencoba ya melihat hal-hal yang sederhana di sekitar kita ini. Ayatnya mengatakan tidak ada satu binatang pun yang melata di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Dalam surat An-Nur dikatakan dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita coba melihat bahwa rezeki itu dijamin Allah. Seperti apa Allah menjamin rezeki seseorang? Coba ya, ilustrasi ini sekedar ilustrasi ya. Bagaimana cara Allah memberi rezeki? Saya menulis ini juga saya merinding gitu. Jadi hal-hal yang sederhana, sepele itu membuat kita menjadi merinding. Gitu. Sekarang kita mencoba ini ibu-ibu kita mencoba ya. Ini ada seorang anak ini ya. Jadi kita memakai coba ya. Ada seorang katakan namanya Adi itu sedang sakit nggak enak badan, tapi dia tetap masuk sekolah. Kita mencoba ya. Terus karena dia masuk sekolah, maka dia ketika di kelas itu ada gurunya sedang menerangkan IPA, ilmu gizi, tentang ilmu gizi. Bicaralah dia di kelas itu, kita itu supaya sehat, kita itu harus sering makan sayur, dan seterusnya, dan sekata ibu gurunya ini. Ketika Adi mendengarkan kata ibu gurunya itu, seorang anak kan selalu patuh pada gurunya. Maka dia tuh, oh iya, saya ini kok sakit-sakitan, rasanya kayak kurang makan sayur. Maka Adi pulang, dia lapor ke ibunya. Bu, kata bu guru, itu kalau kita itu sering makan sayur, kan jadi sehat. Kebetulan saya itu kan kurang makan sayurnya itu, sehingga menjadi agak sakit-sakitan, olahraga juga kurang, dan seterusnya. Itu cerita sederhananya semacam itu. Ya. Lapor kepada ibunya, ibunya kebetulan, ibunya Adi itu agak sakit, nggak enak badan, akhirnya dia tidak ke pasar, menyuruh ayahnya Adi, menyuruh suaminya untuk pergi ke pasar. Nah ini rangkaian ceritanya menarik Bapak sekalian. Setelah menyuruh bapak ibunya mau mengambil sepeda motor, ternyata kebetulan dilalah bahasa Jawanya itu. Sepeda motornya adalah nggak bisa dipakai karena kehabisan bensin. Allahu Akbar. Terus akhirnya ayah Adi berusaha naik ojek gitu ya, naik ojek. Pak Ojek di sisi lain, Pak Ojek ini sedang kehabisan beras, dia malam itu berdoa supaya mendapatkan rezeki, itu sisi lainnya gitu. Akhirnya Pak Ojek berangkat ke pasar mencari penumpang, ketemulah dengan ayah Adi yang tadi ingin ke pasar juga ingin cari ojek, akhirnya ketemulah. Dilalah juga ini ya, kebetulan ketemu, akhirnya boncengan ke pasar, di pasar membeli sayur yang namanya busawi, gampangannya gitu ya. Di pasar ayah Adi membeli sayur di yang busawi. Dilalah busawi tempatnya juga gampang dilihat oleh ayah Adi sehingga terjadilah transaksi jual beli sayur ini. Ketika membeli sayur ini, tiba-tiba dilalah lagi atau kebetulan lewat penjual nasi. Karena lewat penjual nasi, Ibu Sawi kebetulan juga belum sarapan, maka dia membeli nasi di orang si penjual sawi, penjual nasi yang sedang lewat. Maka belilah satu bungkus nasi. Ketika membeli satu bungkus nasi, dilalah lagi tiba-tiba lewat seorang nenek tua yang sedang kelaparan, maka Bu Sawi tidak tega, maka beli lagi satu bungkus diberikan kepada nenek tua yang sedang kelaparan ini. Maka orang nenek tua ini mendapatkan nasi bungkus dari Bu Sawi. Akhir dari cerita pendek ini, nenek tua itu mendapat rezeki, mendapatkan nasi bungkus dan tidak lapar lagi. Yang saya ceritakan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak di jamaah pengajian itu, terus saya tanya Bapak sekalian, mari kita coba merenung dari cerita pendek yang sekian menit ini. Nenek tua yang mendapat rezeki itu tidak lapar lagi. Apa yang menjadikan dia itu mendapat rezeki itu? Apa yang menjadikan nenek tua itu mendapat rezeki itu apa? Saya tanyakan bahwa itu orang-orang merenung apa ya? Ya karena dibelikan nasi bungkus gitu. Ada yang menjawab ya karena dia di pasar dan seterusnya. Terus saya ajak berpikir, saya ajak merenung. Bapak sekalian, yang menjadikan nenek tua itu tidak lapar
pada saat itu banyak sekali. Salah satunya adalah Adi, anak kelas 3 SD ini yang sakit. Bisa begitu. Iya. Kalau Adi ini tidak sakit, maka nenek tua ini tidak akan mendapatkan nasi bungkus. Paham Bapak Ibu sekalian? Ada kata Adi itu sakit terus tidak masuk sekolah, maka nenek tua itu tidak akan mendapatkan nasi bungkus. Ya Allah. Nenek tua itu tidak lapar karena ada apalagi itu, ada guru yang menerangkan ilmu gizi di kelas. Karena ada ibu yang sedang sakit. Karena ada sepeda motor yang kehabisan bensin. Macam-macam variabel ini. Jadi dari bagaimana Allah membagi rezeki atau memberi rezeki itu luar biasa penuh dengan misteri. Ya Allah, ya Rabbi. Merintih kita kan. Seperti ini kehidupan kita itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi banyak hal yang menjadikan kita, maka saya katakan pada mahasiswa gitu kan ya, ketika kamu itu adalah kamu kehabisan bensin, jangan kamu marah-marah. Ketika kamu bocor, kenapa aku jangan marah-marah? Ada sesuatu mungkin yang bermanfaat orang lain. Iya ya, jadi gitu ya. Jadi itulah kehidupan kita adalah begitu luar biasa dan benar. Ini 7 orang yang berperan menyumbang rezeki buat nenek. Padahal di masing-masing ini punya permasalahan sendiri, punya cerita sendiri. Kenapa dia jual nasi bungkus punya cerita sendiri? Kenapa nenek ini lewat pasar juga punya cerita sendiri dan macam-macam. Masya Allah. Ribuan variabel kira-kira ini. Allah memberi rezeki kepada nenek yang sedang kelaparan dengan dan cara yang kadang-kadang kita tidak terpikir. Masya Allah ya. Kebetulan adik sakit, kebetulan guru sedang menerangkan ilmu gizi, kebetulan ada yang tak enak badan, kebetulan kehabisan bensin, kebetulan kehabisan beras, kebetulan bertemu di waktu yang tepat antara Pak Ojek dengan ini ya, kebetulan lewat di situ dan seterusnya. Nenek tua mendapatkan rezeki sebuah nasi bungkus sebungkus nasi itu adalah melalui banyak kebetulan dalam tanda petik. Padahal kan tidak ada yang kebetulan. Karena Allah yang menciptakan alam semesta bersama semua titik yang ada di dalamnya. Itu Allah yang menciptakan dan Allah yang mengambil. Ya Allah. Bapak sekalian pertanyaannya, pernahkah kita mengalami kebetulan? Ya pasti pernah, bahkan sangat sering gitu ya. Hari kemarin saja mungkin kita pernah melakukan suatu peristiwa tentang kebetulan. Kebetulan karena jalan macet, saya kebetulan lewat sini. Kebetulan saya ketemu dengan seorang teman dan seterusnya. Kebetulan adalah kejadian di luar keinginan kita. Tapi kalau kita meneropong, di dalamnya ada nilai penting yang kadang-kadang tidak kita hiraukan, ya Allah. Ini ilmu remeh kan sebenarnya, ilmu kehidupan. Tapi kalau kehidupan juga kebetulan kita perhatikan, itu ada pelajaran. Masya Allah. Nggak tahu kapan kita ketemu dengan kejadian kebetulan kita masing-masing. Masya Allah kan ya. Pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Wise word-nya ya, kata bijaknya mengatakan carilah hikmah atau nilai penting itu di mana saja walaupun ia berada di tempat yang tersembunyi. Saking hebatnya nilai hikmah itu. Jadi apapun yang kita kendaki pasti ada suatu pelajaran di situ. Bagaimana tinggal kita kepekaan kita saja, hati kita, apakah kita bisa melihat di situ ada pelajaran. Masya Allah. Jika suatu saat, tadi kemarin yang saya ceritakan mahasiswa itu ya, jika suatu saat kita naik sepeda motor terus ban kita kena paku, itu jangan-jangan Allah memberi rezeki orang lain itu. Terus saya lihat, saya bahas lewat matematika, Bapak Ibu sekalian kepada mahasiswa kemarin. Begini, anak-anak saya katakan pada mahasiswa itu, kalau kalian naik sepeda motor di jalan raya, itu jalan raya itu lebar sekali itu, paling tidak 10 meter atau bahkan lebih. Kalau ternyata ban kita kena paku itu hanya paling-paling 2 cm, lebarnya jalan 10 meter. Loh, itu kok bisa terjadi itu? Padahal jalannya itu panjang, tapi kok bisa ban kita kena itu, ya Allah. Itu anak-anak ketawa sudah. Iya Pak ya, kok bisa gitu ya. Coba kita hitung dengan ilmu matematika atau ilmu statistik. Ini topik pada dasarnya, masa kena paku aja dihitung dengan matematika, anak-anak ketawa itu. Tapi gini,
probabilitas atau kemungkinan kita kena paku yang panjangnya 2 cm, lebarnya itu adalah 10 meter atau 10.000 cm, maka probabilitasnya kemungkinannya hanya 0,02 saja. Ya? Atau kalau jadikan persen 0,2%, itu kemungkinan kena, jadi sangat kecil. Apalagi kalau kita bandingkan, kita berjalan kemana? Katakan dari rumah ke pasar 1 kilometer. Ya? Maka kemungkinannya paku itu hanya 2 cm dibandingkan dengan sekian senti, 100.000 cm, makanya 0,0002 atau 0,00. Jadi sangat kecil semuanya kemungkinannya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan luas jalan yang kita lalui, lebarnya sekian, panjang sekian, maka probabilitas kita kena paku itu hanya 0,04. Dalam bahasa statistik, biasanya di tabel statistik hanya 4 angka di belakang koma. Kalau lebih dari itu, ya berarti dianggap itu artinya apa? Kalau 4 angka di belakang berarti 0 artinya apa? Dalam bahasa kualitatif, kita itu naik sepeda motor kena paku sangat kecil sekali kemungkinannya. Tapi ya sering gitu loh. Itu kan sering kena itu. Kenapa itu? Itu kan gitu. Kalau kita telusuri kan kita ketemu dengan iya ya, apa semacam itu ya Allah. Jangan-jangan itu kan ya. Allah itu mau membersihkan seseorang ini. Saya melihat di internet itu ada seorang ibu ya, Ibu Kasmina umur 70 tahun itu sudah sekian puluh tahun itu menjadi tukang tambal ban. Ya Allah, jangan-jangan kita tuh di dekat situ ada orang yang memang memerlukan, maka terjadi peristiwa semacam itu. Kayaknya sih peristiwa biasa kena paku, tapi kalau kita menelusuri ya Allah, ya Rabbi, ini kehidupan itu. Betapa misteri dan rumitnya proses aliran rezeki. Itu dari 7 orang tadi. Bagaimana kalau dari satu pasar 1.000 orang? Ya Allah, rumitnya, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Setiap saya nulis cerita-cerita mesti saya merinding karena ketemu dengan kemurahan Allah, ketemu dengan rahman-rahmannya Allah yang mungkin jarang dikupas hal semacam ini. Oke, yang kedua ya, tentang nikmat ya, tentang nikmat. Jadi kita cerita itu selesai ya. Nanti kita bisa melihat seperti apa kita mengambil nilai manfaatnya. Tentang nikmat. Ini juga ada satu cerita yang saya sampaikan ini. Ibu bapak sekalian kan tahu kelelawar ya, kelelawar. Saya ceritakan di situ kan di buku itu. Pagi hari seorang anak berjalan bersama bapaknya pergi ke sawah. Mereka melewati sebuah pohon besar yang banyak dihuni oleh kelelawar. Ketika mereka lewat di batang pohon tersebut, terus kelelawar itu terkejut, terus terbanglah kemana-mana. Nah, yang anehnya, kelelawar yang sedang tidur dan terkejut oleh orang yang berjalan di bawahnya itu, kelelawar ini nabrak dahan-dahan pohon, ranting-ranting, dia nabrak semacam itu. Maka si anak itu heran dan bertanya kepada bapaknya, Pak, kenapa kelelawar itu kok nabrak dahan pohon yang besar? Bukankah dia sudah hampir siang? Bukankah matahari sudah jelas? Kenapa kelelawar itu masih nabrak-nabrak seperti itu? Jawaban bapaknya kepada anaknya, itu memberi pelajaran kepada anaknya. Nah, kelelawar itu binatang malam. Kalau siang dia tidak bisa melihat dengan jelas, tapi kalau malam pandangannya sangat jelas gitu. Oh gitu Pak, iya ya. Lah ini pelajaran ini. Kenapa bisa begitu Pak? Allah menciptakan binatang ini untuk kita renungkan ini. Jadi kelelawar itu binatang istimewa itu supaya kita merenung. Kalau jelas siang, suasana terang, tidak bisa melihat. Tapi ketika gelap, pandangannya menjadi jeli, sangat jelas sekali, sangat kuat sekali pandangannya. Nah, ini kan satu yang kalau kita melihat kan jadi iya ya, ada sesuatu itu. Apa itu? Ini kan seperti manusia, Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu. Ya, ini saya ceritakan kepada mahasiswa. Kita itu kan begitu banyak mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah sampai tidak bisa kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kita tidak bisa menghitungnya. Tapi kita tidak perhatikan, kita tidak terima kasih, kita tidak bersyukur. Tapi ketika nikmat itu sudah habis, gelap, baru kita melihat, aduh iya ya. Ketika duitnya sudah habis, baru iya ya, kenapa kok aku tidak berbuat gini. Ketika masih muda, kenapa tidak? Bahkan diceritakan oleh Al-Quran, ketika orang itu sudah berada di alam barzakh, ya Allah kembalikan ke aku alam dunia supaya aku bisa berbuat baik. Tidak bisa.
Jadi gitu, pandangan sudah gelap, suasana sudah gelap, baru teringat. Nah ini seperti pandangan kelawar itu salah satu ciptaan Allah supaya kita merenung. Masya Allah. Nah, jadi sehat itu sebuah kenikmatan, usia muda, rizki, kesempatan, hidup, semua ada. Kalau sudah melewati kenikmatan baru kita ingat ya Allah kita. Nah mudah-mudahan Bapak sekalian ya. Jadi dengan merenung ini jangan kita seperti kelawar ya, baru bisa melihat nikmat itu dengan jelas setelah keadaan sudah gelap. Nah, ini kan pelajaran-pelajaran sepele tapi mendalam sebenarnya. Nah, saya akan mencoba yang di terakhir ini saya ingin bicara tentang dermawanan. Kita melalui lewat cerita. Kadang-kadang kita bicara dermawan tapi tidak lewat cerita. Kadang-kadang ya lewat begitu saja. Jangkut ya. Tapi kalau lewat cerita, mudah-mudahan teringat itu ya. Sampai 1 hari, 2 hari, sampai kapan masih, oh iya ya. Dulu saya mendengar ada cerita semacam ini sehingga terus teringat gitu kan. Ini sekarang di salah satu buku 24 jam ada satu cerita penjual orem-orem. Nah, mungkin Bapak sekalian dengan seusia saya mungkin pernah makan di sini, mungkin pernah makan. Kita lihat ya. Ini tahun 2005. Saya mengambil datanya tahun 2005. Nah, saya menulis buku itu tahun 2006, 24 jam bersama Allah. Namanya Pak Tikmanan. Mungkin ada yang sudah kenal atau entah. Kita lihat ya. Asalnya dukun pagi saji ketika saya berbicara itu. Jadi saya seolah-olah seperti wartawan aja ngomong-ngomong sambil makan orem-orem. Karena saya sudah akrab dengan beliaunya itu. Modalnya bagaimana? Ketika saya tanya modalnya berapa? Dari pagi saji dia itu menjual seekor kambing tahun 67 mendapatkan uang Rp335 dipakai modal untuk bekerja ke kota Malang ini. Niatnya apa? Ya pokoknya bekerja, mengadu nasib. Yang penting adalah jujur, optimis, dan seterusnya. Itu dia bercerita sambil ketawa, sambil kadang-kadang berkaca-kaca, sambil juali orang itu. Saya begitu akrab dengan beliau. Yang menarik, bila itu ketika melayani pembeli, ya termasuk saya, istri saya waktu itu, gembira, terus senyum dan belakar bahasa Jawanya itu. Enak gitu. Jadi orang itu senang jadi makan di tempatnya beliau itu sangat senang gitu ya. Mulai berjualan tahun juga 67, terus berjalan terus tambah lama tambah bagus berjalan. Ketika saya tanya-tanya itu putranya pinten 8 orang gitu, 8 orang anak itu, wah masya Allah ini keluarga besar kata Pak Atik gitu. Terus apa? Kenapa saya mengambil Pak Atik ini sebagai salah satu cerita di buku saya itu? Apa keistimewaan Pak Atik itu? Ini Bapak sekalian keistimewaannya itu, yang menjadi saya itu terus saya teringat itu. Jadi Pak Tik ini suka memberi tambahan kuah. Jika kita makan, itu kuah kita tuh hampir habis. Jadi kita makan orang-orang, kadang-kadang kita makan bersama dengan tempenya, kadang-kadang kuahnya dulu habis karena kadang-kadang kita suka itu. Terus Pak Tik itu setelah agak nganggur sedikit melihat para pembeli, para yang orang makan dilihat. Yang kuahnya habis dia langsung ngambil diberi. Kadang-kadang orang terkejut kalau nggak tahu. Pak, yuk ya diberi ini supaya nyaman, supaya seger lagi itu sambil tersenyum. Jadi setiap orang yang kuahnya hampir habis diberi kuah oleh Pak Tik ya Allah. Nah, itulah saya mempunyai keinginan untuk melihat siapa sih beliau itu kan, seperti apa itu. Nah, terus sambil melayani Pak Tik itu menjelaskan pertanyaan di seputar sambil kita ngomong-ngomong itu ya. Kenapa dia tambah lama jualan tak bagus sama saya sih. Dia ngomong, ini cerita yang menarik itu. Saya pakai bahasa Malangan aja Pak. Kata Pak Tik ini, untung Mas lari wolu niku kula mboten tumen ngingoni, wong ngurusi awak dhewe mawon kula kualahan napa malih lari wolu katanya gitu. Nah, terus kula nggih nyantai mawon kata sambil tawa itu. Jadi artinya katanya ya untung saja saya itu tidak ikut memelihara 8 anaknya itu ya. Kalau soalnya memelihara diri sendiri aja sudah kewalahan katanya sih gitu bahasanya dia itu kan. Saya lah sing saya kan kaget saya itu kan. Lah sing ngingoni lari-lari itu sinten Pak Tik? Yang memelihara anak itu siapa kalau Pak Tik katakan gitu? Apa jawabannya yang membuat saya terperangah itu? Dan Pak Tik ini sambil tersenyum. Ngomong larangnya nggih sampean sedaya niki. Nggih Mas niku, Mbak niku, Bapak niku, sampean saya ini kelas yang lari-lari ya Allah. Saya yang berhenti ya Allah, jawabannya ini seperti orang yang sedang berfilosofi ya, seorang tasawuf, jawabannya sambil terusnya dia ngomong gitu.
Saya terperangah itu kan ya, hampir berkaca-kaca mata saya itu. Terus saya mengalihkan perhatian. Pak Tik, kupat agen, kupat besar-besar dia. Kangge yang kali berapa porsi ya? Pinter porsi di Gus Tunggal. Dia mengatakan bahwa satu porsi itu adalah satu kupat itu untuk sekian orang ya. Setiap hari dia adalah menghabiskan 24. Jadi ya, kalau sudah selesai tutup, saya nggak mau bahwa 24 porsi setiap hari, 24 kupat setiap hari ya sudah selesai itu kan ya. Jadi secara berhasil bisa mencapai 240 satu kupat untuk 10 porsi. Sudah selesai pulang. Waktu itu harga ormonosnya 3.000 per porsinya itu. Terus lanjutkan ya. Terus dia setelah ngomong-ngomong panjang itu terus dia bisik saya, Mas, setunggal sing kula jagi mulai rumiyin. Satu hal yang saya jaga mulai dulu itu. Nah, ini saya kaget itu ada apa ini? Nopo niku Pak Tik? Apa itu ya? Dia mengatakan, empun nganti kulo itu nyakiti tiang lintu, jangan sampai saya itu menyakiti hati orang lain. Meskipun Masion itu anak kulo piyambak, meskipun itu anak saya sendiri. Ya Allah, ini kata kuncinya itu. Dia tidak mau menyakiti hati orang, meskipun itu anaknya sendiri. Ini Bapak sekalian kata kuncinya itu. Kita belajar dari orang ini ya. Itu. Kemudian sambil berbisik ya, dia ngomong pada saya, Mas, waktu itu umur saya sekitar 50 tahun, Pak Tik umurnya 67 tahun. Ya. Manggil saya Mas. Mas, kula nyuwun pangapunten sing kathah nggih, nyuwun ikhlasi panggalih panjenengan, lan nyuwun dungane jenengan. Loh, napa Pak Tik? Wonten napa? Kula tanya kan heran. Dia ngomong, kula kalian ibune lare-lare minggu ngajeng dadi ngiler Mas ibadah haji. Allahu Akbar. Jadi minggu depan dia sudah mau berangkat haji. Allah ya Rabbi, perkara jual orang-orang seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Tik. Saya itu. Seminggu kemudian kami ke rumah Pak Tik ikut memberangkatkan beliau pergi ibadah haji. Bapak sekalian, ya Allah, sederhana ceritanya. Tapi kalau dengan dibawakan dengan bercerita, kita ingat, insya Allah kita ingat terus. Menerapkan salah satu cerita itu dia menunjukkan karakter seorang takwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara. Itu orang takwa itu kata ayatnya mengatakan Ali Imran 130 mengatakan bahwa dia itu suka menafkahkan, suka memberi baik dalam keadaan banyak uangnya, baik dalam keadaan banyak rezekinya maupun dalam keadaan sempit. Suka kata kuncinya suka memberi, Masya Allah. Memberi. Kelihatannya sepele Bapak sekalian ya cerita ini. Hanya memberi tambahan kuah sedikit. Hanya sepele sedikit saja kuahnya kuah itu. Tetapi yang tidak sepele dalam cerita, niat ikhlasnya yang suka melihat orang lain bahagia. Ini poinnya. Kan sebelum orang meminta, kadang-kadang orang terkejut ya. Orang lain tidak menduga kalau mendapatkan. Ya Allah. Bapak sekalian, ciri orang bertakwa itu kan as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mutasaddiqin. Orang takwa itu salah satunya selain yang tadi itu ya sabar, ya benar, jujur, taat, menafkahkan dari Allah dan ampun. Pedulin yang saya garis bawahi di cerita Pak Tik ini. Dia itu orang yang tidak bersekolah tapi bisa memberikan contoh kepada kita semuanya, khususnya saya saat itu ya. Ini pelajaran yang sangat tinggi bagi saya dari seorang yang tidak pernah sekolah. Apa yang saya dapatkan waktu itu? Bahagia itu didapat jika seorang bisa memberi dan menyenangkan hati orang lain. Bahkan sebelum orang itu memintanya, ya Allah. Jangan sampai menyakiti hati orang lain meskipun kepada anaknya sendiri. Ini pelajaran yang saya dapat dan ini saya sharekan, saya sampaikan pada para pembaca. Sukses dan bahagia bukan sekedar milik orang berilmu, orang kaya saja. Siapapun bisa mendapatkannya. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Berangkat mulai dengan kejujuran itu. Masya Allah ya. Bapak sekalian, Masya Allah ya. Ini renungan kita. Masing-masing kita itu punya banyak kelebihan dibanding Pak Tik yang saya ceritakan tadi. Apa kelebihan kita? Tenaga kita mungkin lebih dari Pak Tik. Karena Pak Tik waktu itu muncul 67, kita mungkin di bawahnya saat-saat saya cerita itu kan. Saat itu saya umur 50 tahun. Kayak tenaga saya lebih kuat dari beliaunya ini. Pikiran saya itu sekolah, saya sarjana dan seterusnya itu kan. Beliau tidak. Ini
kita perlu merenung itu kan. Kita banyak kelebihan dibanding orang ini. Kita punya nasihat yang bisa disampaikan keluarga karena kita mengerti agama dan sering taklim mungkin aja ya kita itu ya Allah, praktek orang biasa-biasa saja. Mungkin rezeki kita lebih banyak mungkin ya dibanding dengan praktek mungkin saja ya karena kesempatan kita lebih banyak, waktu luang lebih banyak. Informasi kita tahu media sosial atau sosial media itu tahu, praktek nggak ngerti. Nah, terus bagaimana? Kita banyak kekuatan yang diberi oleh Allah, banyak modal yang diberi oleh Allah. Nah, mari kita membagikan orang lain dengan cara kita. Nah, jadi cerita tadi ada memberikan rangsangan kepada kita. Terus bagaimana kita, khususnya saya, harus bagaimana saya setelah melihat beberapa cerita ini. Pak itu butuh bahagia dunia dengan cara yang hanya menambah sedikit kekuatan padanya. Terus bagaimana? Nah, kita dengan modal yang sangat banyak diberi Allah, mari kita berbuat Bapak sekalian. Jadi kita kemana saja kembali pada judul buku, mudah-mudahan kita selalu bertemu dan bersama dengan Allah. Kalau sudah semacam itu, masya Allah ya. Apa yang kita lakukan ya, jadi perbuatan yang kita lakukan itu ganti-ganti ya, kita sudah tahu lah ilmunya ya. Kita sudah tahu bahwa niat kalau kita menanam satu titik saja ya, itu dalam surat Al-Baqarah dikatakan itu akan muncul ya, benih itu akan muncul menjadi 7 cabang, setiap cabang 100 jadi 700, masya Allah ya. Kalau kita bicara teorinya seperti Bapak sekalian, jangan sampai kesempatan hilang karena kita sangat diberi banyak kesempatan. 24 jam itu bisa kita gunakan semuanya untuk berbuat baik di setiap titik, di setiap saat dan setiap waktu ya Allah ya. Mari kita bahagiakan orang lain, anak kita, istri kita, suami kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita, bahkan orang lain. Nah, kalau kita sudah seperti Pak Tik tadi membahagiakan orang lain, maka malaikat itu mendoakan, ya Allah akan memberi kebahagiaan di hati kita. Insya Allah semacam itu. Itu Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Maka dengan beberapa cerita ini, mudah-mudahan kita tertular dan kita akan merasa bahwa hati kita menjadi sensitif, menjadi peka, dan kita terus bersama Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita 24 jam dan seterusnya diridhoi dari Allah SWT. Amin, amin. Amin, amin. Masya Allah. Begitu cerita selayang pandang tentang 24 jam bersama, meskipun banyak hal yang belum. Begitu Pak Dwi, begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menggelitik hati kita bahwa kita itu adalah sama Allah di mana saja. Amin. Matur nuwun Bapak Ustadz Dr. Andes Taufik Jafri MM yang sudah memberikan 24 jam bersama Allah. Jadi kita harus meluangkan waktu kita, ya. Memberi adalah tidak harus di waktu luang, tapi di waktu sempit pun kita harus bisa memberikan. Terima kasih. Mungkin ada waktu untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Untuk kepada Pak Taufik. Nanti mohon Pak Taufik sebelum menutup kita doa untuk teman-teman kita. Mungkin saat ini ada yang lagi sakit atau ada yang lagi kesusahan. Mudah-mudahan semuanya diberikan. Insya Allah. Insya Allah. Monggo bagi teman-teman yang mau bertanya pada Pak Taufik. Assalamualaikum, Mas Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Revina, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ini Nyun Sewu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering ketemu banyak peristiwa, banyak hal, banyak kejadian. Iya. Misalnya suatu hari kita ada kesempatan untuk berbuat baik, tapi pada saat itu kita bagaimana ya, tidak punya sesuatu yang bisa diberikan, tidak punya apa yang bisa dibantu begitu. Tapi kemudian setelah lewat waktu itu kita berpikir, dulu tuh seharusnya saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Kok saya enggak bisa ya? Kok saya enggak bisa pada saat itu punya pikiran harus menolong, harus membantu, harus memberi senyuman atau bagaimana. Jadi kita ada rasa menyesal. Kok dulu aku seharusnya begini, tapi tidak saya lakukan. Itu bagaimana itu kalau
yang harus kita lakukan apabila waktu itu telah lewat, dan pada saat itu mungkin kita hanya terperangah dan melongo karena kita tidak berbuat sesuatu, Pak Ustadz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge Bu Revina, ini kan permasalahan permasalahan kita semua Bu Revina ya. Semua orang akan mengalami peristiwa semacam itu karena kita berada dalam kehidupan sosial. Kata kuncinya itu kan bagaimana agar setiap saat ketemu dengan sesuatu apa yang disampaikan Bu Revina, kita itu bisa langsung bisa bertindak itu. Itu kata kunci pertama adalah bagaimana kepekaan hati kita itu ya pada saat itu. Nah, kepekaan itu bisa diasah bermacam-macam. Bisa kenapa kita waktu itu kok lupa? Kenapa kita lupa bahwa adegan yang ada di depan kita itu adalah disetting dalam tanda kutip oleh Allah sebenarnya. Kamu berbuat apa kalau ada saudaramu terjadi semacam ini itu? Kenapa kita tidak merasa bahwa kita sedang dihadiri Allah dan dilihat Allah atau diperhatikan itu? Karena kepekaan hati kita itu mungkin belum muncul saat itu. Kepekaan itu bisa diasah. Yang pertama lewat sholat. Ya. Sholat itu mungkin insya Allah dalam lain waktu kita akan bicarakan. Sholat itu mempunyai paling tidak 10 mutiara indah yang kita refleksikan dalam kehidupan. Kalau kepekaan kita sudah terasa dalam sholat itu baik dalam bahasa apapun ya, dalam itu ada 10 mutiara yang sangat indah dalam sholat. Kalau kita refleksikan bagaimana hubungan kita dengan orang, bagaimana kita mendoakan orang, bagaimana kita berbicara dengan orang dan seterusnya, itu akan muncul. Bagaimana kita tuh setiap gerak dalam sholat itu kan Allahu Akbar itu kan ya, selalu ketemu dengan Allah. Ketemu dengan apapun kita akan ketemu sholat. Nah, itu kepekaan kita asah. Yang pertama itu. Kalau sudah terasa maka ketemu apapun insya Allah kita akan kita. Yang kedua itu adalah kita itu kan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Setiap kegiatan kecil maupun besar itu ada doanya menurut Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau kita lupa dengan doa yang diajarkan itu cukup dengan dimulai dengan Bismillah dan tutup dengan Alhamdulillah. Apapun, kegiatan apapun. Artinya apa? Setiap saat kita tuh diajarkan oleh Rasulullah ingat Allah. Bersama Allah. Apa saja. Memasang helm, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Makan, apalagi makan, dan seterusnya. Apa saja, ya Allah. Artinya apa? Rasulullah selama 24 jam pekerjaan kita, kegiatan kita, aktivitas kita itu disuruh ingat kepada Allah. Kalau sudah semacam itu, kepikiran kita akan terasa. Nah, kalau ketika suatu saat akan melihat semacam itu, kita akan ketemu dengan oh ya, aku ini harus berbuat apa ini. Tapi suatu saat kita lupa wajah sebagaimana. Nah, ketika sudah lupa, kan hidup ini kan ya kita titik itu saja. Titik berikutnya ada. Hidup itu kan garis lurus itu kan seperti garis lurus. Dan setiap garis lurus itu ada ribuan jutaan triliunan titik-titik yang ada. Kalau titik ini nggak ketemu, insya Allah akan memberikan kesempatan di titik berikutnya dan seterusnya. Tetapi kalau setiap titik kita ketemu dan kita sadar, itu adalah kepekaan dalam kita mengasah hati kita. Karena tadi saat di awal saya katakan dalam surat Al-Anfal bahwa orang itu kalau disebut orang beriman itu betapa kuat imannya, bergetar hatinya, melihat adegan yang disuguhkan Allah, dia akan bergetar ya Allah ya Rabbi. Tetapi sekali lagi sebagai manusia kita itu ya pasti ya suatu saat dengan kesibukan dengan ini perhatian kita kepada A ternyata ada kejadian B di sebelah kita akan terpengaruh tentu saja. Tapi paling tidak setelah kita sudah terlewatkan modalnya adalah mohon ampun kepada Allah ya ya Rabbi. Tapi berikutnya diharapkan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih berharga daripada. Bahkan apa yang disampaikan Bu Revina tadi itu sampai saya ceritakan tadi sampai di alam barzah banyak orang yang menyesal karena berkaitan. Tapi itu kaitannya dengan orang-orang kafir dan seterusnya. Nah, ini tadi kita memang gitu kan terlewatkan waktu. Oh iya kenapa kok lupa dan seterusnya. Apa modal kita? Kita punya banyak modal Bu Revina. Kita nggak punya uang saat itu, nggak punya nasihat saat itu, banyak sekali, lupa senyum saat itu. Modal kita luar biasa. Tidak bisa kita hitung modal dari Allah kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Semua ini mungkin informasi, mungkin kita banyak sekali lah apa yang kita bisa itu. Sebenarnya banyak sekali. Cuman memang kalau sudah lupa ya gimana?
itu Bu Revina. Jadi kalau titik itu sudah lupa, jangan khawatir ada titik berikutnya. Apalagi kalau kita sudah, ya Allah, aku lupa di titik ini. Titik berikutnya, ya Allah, sadarkan aku dan seterusnya. Ya Allah begitu Bu Revina ini. Masya Allah. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz Taufik. Yeay, Bu Revina. Makasih Mas Dwi. Ya, matur nuwun Mbak Revina Savitri, Pak Taufik. Monggo kalau ada lagi. Nanti insya Allah materinya nanti saya ringkasan materinya saya Pak saya Hendri, sampaikan nanti. Iya. Ya, supaya untuk pengingat untuk pengingat Iya, saja. iya. Satu Monggo, lagi Mas. teman yang lain. Ya. Iya. Satu lagi saya. Iya, monggo Pak. Yang Monggo, ini monggo. karena penting ini. Iya, monggo. Luar biasa ini Pak Ustadz. Ternyata kita itu punya sumber daya yang tidak terkira ya, hanya karena kita tidak tahu dan kita khilaf sehingga kita lupa men-endorse sumber daya kita untuk kepentingan orang lain. Contoh kecil yang banyak sering kita jumpai dan kita kadang-kadang ragu untuk melakukan, Pak Ustadz. Saya kira kita sering menjumpai waktu di perempatan jalan ya. Ada pengemis katakanlah seperti itu dalam kondisi apapun lah, baik yang masih dalam kondisi yang gagah sehingga kita kadang-kadang bertanya ini sudah masih muda kok sudah masih minta-minta, ataupun dalam kondisi yang sebaliknya. Iya. Di samping itu ada regulasi katakanlah di masing-masing pemuda kadang-kadang mempunyai regulasi untuk tidak memberikan apapun dalam bentuk apapun kepada mereka ya. Tapi kita juga punya regulasi dari Allah, kita punya kewajiban untuk beramal. Ini yang membuat kadang-kadang kita jadi was-was. Ini apa ya, yang pilihan kita yang terbaik apa kira-kira untuk melakukan ini? Ini yang sering kita jumpai Pak Ustadz. Iya. Makasih Pak Henry. Ini pilihan yang sulit. Satunya pilihan untuk regulasi dalam kehidupan sosial. Satunya adalah regulasi dari hubungan vertikal. Begini, dalam kasus memberi aja, memberi. Ketika kita memberi itu nggak perlu melihat orang itu banyak. Kalau kita melihat kan di WA kan banyak tuh. Yang kita beri itu loh orangnya itu HP-nya sekian segala macam itu. Dalam kasus memberi, dalam kasus memberi itu kita itu melihatnya ke dalam. Dalam kasus memberi, apakah orang itu, karena selalu mengatakan ada ayat yang mengatakan apa itu di dalam surat apa itu Al-Maun kan. Jadi orang itu pendusta agama ketika orang minta-minta itu bisa diuraikan, kita tidak boleh meminta orang minta-minta. Itu gimana kalau orang minta lebih kaya dari kita dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini bahwa kita melihat ke dalam, oh iya, nikmat Allah begitu banyak yang dapat aku diberikan. Artinya merempatnya tidak tahu siapa, itu urusan dia, urusan itu. Tapi dari urusan regulasi ini memang agak sulit ya. Loh ini kok diberi, loh ini kan sudah tidak boleh oleh pemerintah dan seterusnya. Ini memang agak sulit. Tapi ketika kita hubungan vertikal, ya kita nggak bersikap ya sudahlah seperti apa yang kita lakukan itu kan. Agak sulit. Mungkin bagaimana? Agak sulit. Bapak sekalian bisa aja nanti memberikan masukan di sini seperti apa antara kehidupan sosial. Hanya saya hanya bisa memberikan bahwa kalau kita memberi itu lihat ke dalam itu manfaatnya luar biasa. Saya berikan cerita satu saja, secara satu aja. Ketika memberi itu kata Rasulullah, kalau kamu memberi itu akan dilindungi dari segala musibah. Itu cerita pendek aja. Begini sekalian, ketika saya muda untuk menutup cerita, ketika saya waktu muda barusan bekerja itu saya beli arloji yang cukup berharga saat itu. Nah, terus saya itu jalan-jalan. Rumah saya itu di daerah Mergosono waktu itu ya. Terus saya jalan-jalan ke alun-alun, paling top waktu itu alun-alun Pecinan. Gitu. Terus saya sana waktu sedang waktu maghrib. Ketika waktu maghrib saya sholat maghrib di masjid alun-alun, di masjid Jame'. Terus setelah itu ketika saya wudhu, saya itu menaruh arloji saya di tempat wudhu. Setelah wudhu selesai, begitu selesai langsung saya masuk ke masjid, terus sholat sunnah, nunggu iqomah, terus sholat jamaah. Setelah itu selesai zikir, setelah itu saya pergi ke Sarinah.
dari masjid ke Sarinah itu saya bertemu di depannya, daerah depannya Jiwasraya ya, kalau ada seorang pengemis. Saat itu pengemisnya beda dengan sekarang mungkin aja ya. Seorang yang orang buta, orang nggak bisa melihat, duduk di situ, tangannya hanya mengadah itu aja. Terus saya seperti biasa aja, nggak pikir apa-apa, saya ngambil duit mungkin 100 rupiah atau berapa, duit kecil ya, seperti biasa saya berikan, terus saya mau lewat. Nah, ketika saya mau lewat meninggalkan orang yang pengemis ini, kok dilala pengemis ini bertanya kepada saya, oh ini pengemis yang aneh ini. Orang buta tanya kepada saya, dia ngerti kalau saya mungkin saat itu mungkin masih muda. Mas, jam pinten toh masak niki? Ya Allah, bayangkan itu. Ini peristiwa yang sangat aneh. Saya ditanya ini, Mas jam pinten? Terus saya melihat jamnya. Ya Allah, jam saya nggak ada. Saya baru ingat bahwa jam saya itu tertinggal ketika saya itu mengambil air wudhu. Itu sangat lama sekali itu. Mulai mengambil air wudhu, terus sampai itu saya mau pergi ke sana, terus saya bergegas ke sana, ternyata apa? Jam saya masih ada. Kata pengemis tadi, andai kata saya tidak memberi meskipun hanya sekedar itu, terus pengemis tadi tidak bertanya, maka mungkin aja hilang mungkin aja, karena sudah pikir. Saya jadi berpikir, oh iya, sedekah memberi meskipun nilainya sekecil itu ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah, kaitan dengan itu Pak Endri tadi, memberi. Pada siapa yang paling bagus itu memberi kepada orang yang tidak meminta, itu yang paling bagus. Tetapi kadang-kadang kita sulit memberi kepada orang yang tidak meminta. Tetapi Rasulullah mengatakan, belum dikatakan beriman kalau kamu itu kenyang, tidur pulas kekenyangan, sementara ada tetangganya kelaparan. Artinya apa? Kita itu disuruh aktif untuk melakukan kegiatan sosial, melihat siapa tetangga siapa yang kurang, dan kita disuruh aktif. Jadi melihatnya ke dalam semacam itu kita disuruh aktif. Itu. Jadi bagaimana kita mengambil resultannya dari apa yang disampaikan Pak Endri tadi, ini masalah kita bersama. Yang saya hanya menyampaikan bahwa memberi itu sesuatu yang luar biasa. Melihat ke dalam itu nikmat yang kita dapatkan terhingga banyaknya. Memberi itu sesuatu yang sangat kecil bagi kita itu. Tapi di sisi lain ada regulasi semacam. Nah, monggo Bapak sekalian bisa memberikan masukan ini bagaimana kita mengambil resultannya ini. Ini masalah kita. Di tempat lain sudah diumumkan bagaimana kita harus bersih kota itu dan tapi di sisi lain sebenarnya monggo saja saya sampaikan ini luar biasa, forum ini luar biasa dan kita sudah masing-masing punya banyak pengalaman, ada Pak Dokter, ada Pak Ustadz, ada dan seterusnya itu ada luar biasa. Nah ini masalah kita bersama yang harus kita tangani bersama. Nah, sekali lagi dalam hal memberi lihatlah ke dalam sehingga kita masya Allah. Kita ini. Begitu Pak Endri ya, Masya Allah. Terima kasih. Ini Pak Taufik ini kelihatannya Pak Sugeng pengen bertanya ini, saya beri kesempatan. Oh monggo Pak Sugeng, monggo Pak Sugeng. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada satu pengalaman dan nanti berdasarkan riset saya minta komentarnya Ustadz. Jadi kira-kira hampir 2 bulan yang lalu saya itu diajak istri sama teman-teman tur ke Turki. Di akhir tur itu saya di Istanbul. Jadi ada saudara yang cucunya kuliah di sana. Terus saya ajak untuk ketemuan, hanya sekedar share aja. Satu saat satu tur peserta itu membatalkan diri sehingga ada 1-0. Nah, yang punya tur itu teman sendiri dari Jakarta, kemudian ponakan saya itu saya ajak nginep di hotel 2 malam di Istanbul, kemudian saya ajak keliling di Bosporus, kemudian saya ajak makan. Saya pikir saya bayar paling 1.000 lira. Ternyata Ustadz saya tanya, berapa saya harus bayar? Si tour guide yang dari Turki, yang orang Indonesia, orang Indonesia-nya udah nggak usah bayar, hanya ada kosong. Tour guide dari Turki itu minta 3.500 lira. Jadi 3,5 juta. Oh. Saya kumpulkan uang saya pas persis 3.500 lira. Tapi saya diskusi sama istri. Istri saya dokter anak dan dia seorang researcher. Wis Mas kayak bayar rasa komentar. Nah, kita bisa menilai, oh
sebegitu rendahnya mental orang Turki. Iya. Jadi saya belajar dari masyarakat Jogja. Saya agak berkaca-kaca. Jadi saya kasihkan uang itu, tapi terus saya lalu terjadi gempa di Turki. Insya Allah. Ya. Ya Allah. Iya Pak Sugeng, ya Allah. Ya. Maaf saya. Iya Pak Sugeng, ya Pak Sugeng. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada gempa itu mesti banyak. Allah Akbar. Ya, ini gempanya kemarin susulan lagi gempanya. Iya, ya Allah, ya Allah. Bukan dari situ, tapi masyarakatnya ini tidak akan sama sekali. Masyarakatnya meninggalkan agama. Yang disiksa karena duit. Jadi saya sebetulnya dalam perjalanan tur itu saya sedih melihat masyarakat Turki yang kita banggakan jauh sebetulnya. Iya. Jadi maka masyarakatnya sangat liberalis, tidak memikirkan agama sama sekali. Sampai saya sholat di satu pemberhentian. Sholatnya itu hanya di pojok, kotor. Saya wudhu itu dimintai uang 15 lira. Terus saya diskusi sama istri saya itu sampai di Jogja. Ada temannya researcher dari Jerman datang di Jogja, dia makan di pinggir jalan di kota. Siapa bilang orang Indonesia itu miskin? Kan mereka gembira. Ada yang sedih di warung, dia gembira. Jadi dia itu melihat masyarakat kita itu dengan bangganya, masyarakat tidak miskin, masyarakat gembira katanya. Kemudian dia ada researcher lagi di Indonesia ini kelebihannya masyarakatnya semakin maju, semakin pintar, semakin makmur, semakin kaya, semakin beriman. Nah, monggo Ustaz. Taufik saya di komentar, maaf saya agak Iya betul. Kehidupan di masyarakat ini marilah kita jadikan satu renungan untuk kita setiap hari. Mudah-mudahan dengan ikut pengajian ini saya sengaja memang ada pekerjaan saya tunda karena saya kepingin menambah khasanah dari kehidupan saya supaya saya bisa menyiapkan kehidupan ini, mengamalkan ilmu saya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Ini salah satu cerita yang indah kalau di-sharekan seperti tadi sebutkan, jadi bisa merasakan seperti itu kondisinya di sana ya. Pak Sugeng dan Bapak sekalian, kata kuncinya bahwa agama itu perilaku. Banyak orang yang ngerti pengetahuannya, tapi kalau itu tidak dilakukan menjadi sia-sia. Karena itulah Rasulullah adalah suri tauladan. Jadi agama itu maka balighu anni walau ayat. Jadi menyampaikan, melaksanakan, meresapi, memahami, melakukan, itu yang penting dalam agama ini. Syukur ilmunya banyak, melakukan semuanya. Nah, masyarakat Turki, ya Allah, saya yakin itu adalah ngerti tentang agama, tapi tidak melakukan. Sampai merinding saya, sampai dimintai seperti itu. Nah, itu urusan Allah dia dengan semua. Tapi Pak Sugeng, saya salut dengan Pak Sugeng. Yakinlah bahwa kalau mereka itulah di hadapan Allah semacam itu, tapi Pak Sugeng dengan keluarga di hadapan Allah juga beda, insya Allah semacam itu. Jadi kalau kita melihat masyarakat semacam kita itu, kita hanya bisa berdoa, ya Allah, aku tidak kuasa untuk mengubah mereka, tapi doa kita saja yang mudah-mudahan kalau itu orang Islam, mudah-mudahan imannya ditambah, perilakunya disesuaikan dengan pengetahuan yang didapatkan. Saya yakin mereka ngerti tentang Al-Quran, dengan hadis, tapi perlakuan semacam itu dalam penafsiran seolah-olah terpisah antara ilmu tentang Allah dan ilmu tentang vertikal tidak dilaksanakan dalam horizontal. Ini yang saya sampaikan bahwa ilmu sholat itu adalah kita harus merefleksikan
ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya melewati sholat itu mutiara-mutiara sangat harus kita refleksikan dalam kehidupan. Kalau semacam itu, baru kita bisa memahami dalam Islam secara keseluruhan. Kalau hanya ilmu saja tidak dilakoni, ya kayak tadi itu ya Allah. Dan mudah-mudahan itu bukan azab Allah, bukan azab Allah. Mudah-mudahan kita hanya berdoa aja, mudah-mudahan saudara-saudara Muslim semuanya adalah disadarkan oleh Allah dan kita tetap adalah diberi keistiqomahan oleh Allah dan kita adalah mendapatkan ridho Allah dalam keluarga kita. Terima kasih Pak Agung, ini luar biasa cerita ini. Bisa sampaikan, mohon izin bisa sampaikan kepada mungkin kepada mahasiswa, kepada yang lain-lain, mungkin kepada jamaah yang lain. Bapak ini ada satu cerita menarik di mana kalau orang itu ngerti orang Islam, mungkin dia senang disebut beriman, tapi perilakunya kita mencerminkan itu. Ya Allah, apa yang terjadi Allah Allah. Demikian Pak Sugeng, terima kasih atas cerita indahnya itu. Bisa kita share kepada keluarga kita masing-masing, kepada teman. Demikian Pak Dwi, Masya Allah. Turun sangat atas tausiahnya Pak Taufik Jafri. Gimana Pak Hendri, atau doa atau ditutup dengan doa? Doa aja, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, tidak terasa kita sudah melewati beberapa waktu ini untuk takarub kepada Allah, untuk berusaha dekat kepada Allah supaya kita bisa bersama. Nah, mudah-mudahan dengan waktu terlewat ini kita bisa bersama Allah dan mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas hidup kita, keluarga kita, anak istri kita, sahabat kita, orang-orang kita semuanya dan orang-orang teman-teman yang sakit mudah-mudahan disembuhkan dan diberi kemudahan dalam. Mari kita buka itu kita mulai doa ini dengan surat yang sangat indah dan bermakna dari Al-Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an ya Allah wa rizqan wasi'an ya Razzaq wa shifaan min kulli wa saqam bi rahmatin rahmin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikum salam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Allahumma ij'alna baiti jannati ya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin. Alhamdulillah, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah